Filsafat menuntut kita untuk serius, sadar, hidup secara reflektif. Hidup secara reflektif itu hidup yang tidak asal-asalan, hidup yang mantap. 90% aktivitas hidup kita, saya tidak yakin kamu serius. Kalau nggak percaya, kamu uji sendiri. Satu-satu pertanyakanlah variabel-variabel hidupmu, pas apa enggak. Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang mahasiswa tafsir hadis. Tak tanya, kamu besok cita-citanya jadi apa? Saya pokoknya pingin bisnis pak, pingin berjuang pak, pingin apa pak. Loh kok kemarin kamu milih jurusan TH itu, terus argumennya apa? Kamu pingin wira swasta, pingin bisnis, tapi terus ngambil jurusan TH. Kira-kira pertimbangannya apa dia? Apa kamu mau berbisnis tafsir dan bisnis hadis? Apa kamu? Loh iya, harus dipikir serius. Kadang-kadang kamu kan asal kan. Ayo wis, kamu jadi. Saya sering tanya gini kalau sama teman-teman di kelas pas ngajarin, masih muslim nggak? Masih. Seandainya ada orang tanya padamu, kenapa kok kalian masih muslim hingga hari ini? Jawabanmu apa? Islam itu kan agama yang bagus pak, baik. Lah yo bagus baiknya di mana? Tak bayangin misalnya kamu naik kereta tiba-tiba jejer orang yang non muslim, terus iseng-iseng dia tanya gitu, kamu bisa jawab enggak? Dulu kamu Islamnya memang manut bapak ibumu muslim, sehingga otomatis kamu muslim. Tapi sekarang kan kamu tidak bisa argumennya otomatis itu. Yo, bapakku Islam memang muslim. Kalau yang tanya temenmu tidak apa-apa, tapi yang tanya non muslim kamu pontang-panting dikejar. Islam itu agama yang baik. Baiknya di mana? Agama Islam itu damai. Katanya siapa? Kamu harus punya defense, cuma karena selama ini kita nggak serius. Siapa di sini yang ngaku NU atau yang ngaku Muhammadiyah? Kalian ngerti benar nggak NU itu apa, Muhammadiyah itu apa? Saya nggak yakin. Ngaji filsafat ini ketika kalian punya niat, saya ikut ngaji filsafat, kira-kira tujuanmu apa? Pengen ngerti aja filsafat, apa daripada iseng lah pak? Kok kedengarannya aneh aja ada kok filsafat itu, atau rasanya kok, atau jangan-jangan itu. Jadi banyak hal kita lakukan tanpa pertimbangan yang bijaksana, pertimbangan yang rasional. Kalau ada jurusan yang menawarkan beasiswa, semua orang berlomba-lomba ke situ, tanpa dia mikir apa jurusan itu relevan dengan cita-citamu, relevan untuk hidupmu. Tapi jangan mikir begitu. Jadi filsafat nantang kamu. Berani nggak kamu mempertanyakan hidup? Setiap orang harus berfilsafat, saya bilang, karena setiap orang harus serius dalam hidupnya. Kenapa kamu harus serius? Apalagi kamu muslim, apalagi kita percaya bahwa besok ada yaumul hisab, perhitungan. Kamu harus menjawab, kamu harus bertanggung jawab terhadap yang kamu lakukan. Kalau kamu nggak serius, kamu nanti kalau ditanya malaikat pontang-panting. Iya, kalau nggak serius dalam hidupmu susah. Kamu dikasih amanat untuk jadi mahasiswa, itu harus serius. Menjadi mahasiswa itu harus gimana sih? Apa tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa? Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu akan ditanya besok oleh malaikat. Kira-kira kalau sampai hari ini hidupmu itu porsi terbesar digunakan untuk apa? Hari ini apa yang lebih banyak, Facebookan apa ngaji? Sih, gak apa-apa, minimal kamu jujur. Mana yang lebih banyak kamu gunakan, nongkrong ngobrol apa belajar?
Dalam seminggu berapa buku kamu baca? Dalam 1 bulan lah, kira-kira kamu bisa nggak ditarget menamatkan 1 buku ngaji kira-kira sak juz apa sak khatamnya sehari sak juz, terus bisa nggak? Seandainya kamu mau mikir level ini kan mahasiswa semua, religiositasmu zaman kamu aliyah dengan zaman kamu mahasiswa itu naik apa naik kelas apa malah turun kelas? Atau stagnan nggak naik kelas ya pancet wae ning kono. Oke ya, itu refleksi. Makanya agama itu sangat filosofis, nyuruh kamu muhasabah, nyuruh kamu tafakur. Itu kan aktivitas-aktivitas filsafat. Setiap orang harus jadi filosof. Dalam arti apa? Kamu harus tafakur terus, kamu harus muhasabah terus, memperhitungkan. Kira-kira aku gini ini pas apa ya? Aku gitu itu enak apa ya? Seneng apa ya? Itu tugasnya seorang filosof. Meskipun kamu nggak harus jadi ahli filsafat, kamu nggak harus ngerti ini pikirannya filosof Barat, namanya Descartes. Dia bilang gini, pikirannya nggak harus itu. Mahasiswa filsafat wajib. Tapi kalau kamu yang bukan mahasiswa filsafat nggak harus. Meskipun kalau kamu menguasai luar biasa, tidak apa-apa. Karena filsafat itu disiplin yang bagi saya elit. Rasanya kan elit. Kalau kamu ngerti filsafat itu rada iso gaya. Iya, seolah-olah gitu padahal kok ya ngono. Oke. Berfilsafat berarti catatan saya yang pertama mencari kebijaksanaan, mencari kebajikan yang relevan. Kuncinya ada pada yang relevan itu. Keyword utamanya. Kamu cari ilmu, ya carilah yang relevan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk agamamu, untuk keluargamu. Cari yang relevan. Jangan buang-buang waktumu untuk hal yang tidak ada relevansinya sama sekali untuk hidupmu. Facebook penting, SMS-an penting, tapi coba kamu hitung postingmu di Facebook dan SMS-mu yang relevan dan fungsional untuk hidupmu berapa persen? Ya kan? Karena saya lihat postingan di Facebook ini isinya ya mau sedang galau nih, titik. Iya. Kadang-kadang makan pakai kerupuk aja kamu foto besar-besar kamu posting, wah, menu siang ini. Iya. Kurang gawean kan kadang-kadang kamu alah, kamu ngapain aja di foto, di upload di Facebook yo. Coba cari yang relevan aja biar waktumu enggak sia-sia. Cari yang pas. Say hello nyambung silaturahmi ya oke, tapi yang aneh-aneh ngapain sih? Terus tujuannya apa? Kadang karena SMS, ngomong, postingan, tulisan begitu lepas dari kamu. Kalau bahasa filsafatnya, authornya sudah mati. Author sudah mati itu kamu nggak bisa ngontrol pemahamannya orang terhadap postinganmu. Kamu maunya baik, orang bisa menanggapinya jelek. Kamu SMS jam 12 malam, tujuannya peduli temenmu nih. Saya kan temennya, saya setia tak cek. Kamu sudah tidur belum jam 12 malam? Kamu maunya peduli, tapi yang nanggapi bisa jadi marah-marah. Jam 12 malam lagi enak-enaknya tidur, SMS. Terus bangun, SMS kayak gini aja bangunin orang tidur. Kamu maunya peduli, tapi yang baca jadinya marah-marah. Maka hati-hati, cari hal yang wajib, yang bijaksana, tapi yang relevan. Bantu orang itu bagus, tapi jangan konyol. Konyol itu dalam konteks relevan tadi. Kalau kamu juga tidak punya uang, ya jangan sok ngutangin orang. Nanti kamu sendiri jadinya utang. Itu yang disebut tidak bijaksana. Kapan harus ngutangi, kapan juga jangan ngutangin. Tapi kalau memang uangnya banyak, bisa ngutangin temennya, ya jangan didelek-deleknya duitnya. Ya diutangi lah, kasihan temennya. Itu bijaksana. Yang kedua, filosof itu menguji hidup. Nyambung sama yang terakhir, refleksi tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan.
Jadi ini saya pinginnya agak kalian revisi yang kemarin merasa bahwa filsafat itu barang langit. Seolah-olah filsafat itu isinya teori-teori bahas teologi, metafisika, langit. Kira-kira alam ini bahannya apa ya, sumbernya apa ya. Ada filosof yang berpikir tentang itu memang. Tapi apakah yang gitu-gitu relevan sama hidupmu, kamu yang tahu. Kamu boleh ngerti Plato, boleh ngerti Aristoteles, boleh ngerti Iqbal, boleh ngerti Ibn Rus, tidak apa-apa. Tapi pilahlah yang relevan untuk hidupmu, kecuali kamu mahasiswa filsafat atau ingin jadi ahli filsafat. Kalau enggak harus kamu cerna semua. Karena setiap filosof itu dia menjawab persoalan zamannya sendiri. Batengah itu corak teologisnya kuat. Ketika dia teologis, maka pembahasan tentang Tuhan luar biasa. Pembahasan tentang manusia dan realitas jadi minimal di abad tengah. Coba kalian baca nanti, mungkin yang di filsafat Islam kan isinya Ibn Rus, Al-Kindi, Mutahari dan kawan, itu kan bahasanya ke langit semua. Tidak salah mereka, di konteks zamannya mereka memang urusannya langit. Besok kita bisa lihat Tuhan apa enggak? Tuhan itu janjinya kayak di mana? Besok itu ketika dibangkitkan, kita itu jasadnya saja apa jasad sama roh, apa rohnya saja? Oh, itu debat mereka. Abad tengah. Ada yang bilang yang dibangkitkan dua-duanya, jasad sama roh. Tidak bisa, jasadnya kan sudah hancur di tanah. Loh, enggak, nanti sama Allah dikasih jasad baru loh. Oh, enggak adil. Dulu yang berdosa jasad lama kok, sekarang jasad baru yang disiksa. Enggak bisa. Loh, enggak adil gimana? Emangnya disiksa itu jasadnya, jasad apa rohnya? Ada yang bilang, ya rohnya loh. Sakit itu kan roh, enggak urusan jasad. Kalau rohmu hilang, jasadmu dipukuli kayak apapun enggak terasa. Oh, itu filsafat klasik abadnya. Allah itu kayak gimana, Tuhan itu kayak gimana. Ibn Rus itu nulis kitab tebel segini, saya lupa judulnya. Hampir setengah bab dari kitab itu membahas tentang kekuasaan Tuhan. Kalian percayalah Tuhan itu maha kuasa, tapi nanti dalam kasus tertentu banyak kontradiksi. Misalnya, bisa enggak Tuhan itu, contoh kasarnya gitu yang dibahas oleh Ibn Rus. Contoh kasarannya agak lucu. Bisa enggak Tuhan menciptakan benang ruwet yang saking ruwetnya Tuhan sendiri enggak bisa ngurut? Oh, itu dibahas oleh Ibn Rus. Kalau kamu kan ngapain bahas gitu-gitu, kayak waktu. Tapi dibahas karena memang zamannya kayak gitu. Gitu loh. Membahas pengetahuan eksperiensial untuk Tuhan. Kan banyak pengetahuan yang hanya diketahui orang yang alami langsung. Yang tidak ngalami tidak bisa. Misalnya pengetahuan tentang rasa mules kalau pagi. Hanya yang pernah mules yang ngerti. Kamu jelaskan detail pun mules itu, kalau perut rasanya seperti dia, susah. Kamu jelaskan orang tidak akan paham. Yang paham kalau yang sudah merasakan mules. Oh, kayak gini yang mules itu paham. Tapi kalau kamu sangkutkan dengan Allah, Allah itu kan alim, dia tahu segala sesuatu. Kalau kamu tanya terus, Allah tahu nggak rasa mules? Kan pengetahuan eksperiensial, pengetahuan yang hanya diketahui kalau dialami langsung. Kalau kamu bilang tahu, berarti Allah kena mules. Kalau kamu bilang nggak tahu, masa Allah nggak tahu? Katanya Allah tahu segalanya. Kontradiksi kayak gitu, tanyakanlah nanti di filsafat Islam. Cuma itu memang zamannya kayak gitu. Kalau kamu hari ini masih membahas itu, ya bingung kamu kan? Ngapain buang-buang waktu bahas itu? Sekarang itu yang dibahas urusan demokrasi, urusan kan gitu kamu, temamu hari ini. Karena memang zamanmu itu. Tidak apa-apa. Maka kamu harus refleksi sendiri. Ahli filsafat yang luar biasa itu kadang-kadang terasa melangit karena dia tidak filosof. Tidak filosof itu dia tidak bisa memproduksi ide sendiri sesuai konteks zamannya. Maka banyak dosen filsafat, orang yang pintar filsafat, kamu memahaminya pontang-panting harus mungkin sambil pening, sambil mengkerut, sambil stres, sambil itu. Karena apa? Pikiran-pikirannya nggak nyambung sama hidupmu. Ide-idenya ide-ide yang nggak relevan sama realitas sekarang.
Kamu bahas Plato tentang arfi, inti alam, kamu mesti potong-panting. Apa bisa intinya alam itu apa, kan kamu bingung. Tapi zaman Yunani dibahas inti alam. Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang 4 unsur, ada yang bilang macam-macam. Zaman itu. Jadi kalau hari ini kamu bahas itu diketawain orang, karena zamannya sudah berubah.